Impian Jadon Sancho untuk kembali berseragam Borussia Dortmund di musim panas ini tampaknya sirna. Klub asal Jerman tersebut dilaporkan tidak tertarik untuk merekrut kembali winger dari Manchester United itu. Menurut berita dari Bild, Dortmund menolak untuk membawa Sancho kembali karena gaji yang dimintanya dianggap terlalu tinggi bagi mereka. Saat ini, Sancho mendapatkan bayaran sekitar 250.000 pound per minggu di MU. Angka tersebut dianggap terlalu besar oleh manajemen Dortmund dan berpotensi mengganggu keseimbangan struktur gaji tim. Di sisi lain, Sancho dilaporkan tidak bersedia untuk menerima pemotongan gaji. Akibatnya, Dortmund memutuskan untuk menghentikan ketertarikan mereka. Ada informasi menarik seputar nasib Andre Onana. Kabar terbaru yang beredar mengindikasikan kiper asal Kamerun ini kemungkinan besar akan tetap membela Manchester United pada musim mendatang. Ini bertolak belakang dengan berbagai rumor yang beredar sebelumnya tentang kemungkinan kepergiannya. Sejak musim lalu, nama Onana terus dikaitkan dengan kemungkinan dijual oleh MU. Performanya yang dinilai belum memenuhi ekspektasi membuat pelatih baru Ruben Amorim sempat dikabarkan ingin melepasnya di bursa transfer kali ini. Meski sempat ada minat dari klub-klub Arab Saudi, laporan terbaru dari ESPN menyatakan bahwa Onana saat ini justru lebih dekat dengan bertahan di Old Trafford daripada meninggalkan klub. Gelandang Arsenal, Thomas Partey, akhirnya berbicara mengenai ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya. Pemain berkebangsaan Ghana ini mengakui bahwa ia masih bimbang untuk memutuskan apakah akan memperpanjang kontraknya atau memilih untuk meninggalkan The Gunners di musim panas ini. Situasi Partey di Arsenal memang berada dalam ketegangan, mengingat kontraknya di London Utara akan berakhir pada bulan Juni mendatang, yang membuat posisinya semakin tidak menentu. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan 3 Sports, Partey mengungkapkan bahwa hatinya masih terikat pada Arsenal. Ia merasa bahagia dan nyaman bermain untuk klub yang berbasis di London Utara tersebut, sehingga ada kemungkinan untuk tetap bertahan. Namun, Partey menegaskan bahwa keputusan akhir tidak sepenuhnya ada di tangannya. Ia menyerahkan sepenuhnya proses negosiasi kepada agen dan manajemen Arsenal untuk menentukan langkah terbaik ke depannya. Berita mengejutkan datang mengenai masa depan Darwin Núñez. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, salah satu klub yang tertarik adalah Napoli. Juara Serie A tersebut dilaporkan ingin mendatangkan Núñez ke Stadio Maradona pada musim depan. Romano menyebutkan bahwa Napoli memiliki ketertarikan yang serius terhadap Núñez. Antonio Conte, pelatih Napoli, dikabarkan sangat mengagumi sosok striker timnas Uruguay ini. Ia percaya Núñez dapat menunjukkan performa yang lebih baik di Serie A. Kebutuhan Napoli akan penyerang baru semakin mendesak, terutama karena mereka akan kembali berkompetisi di Liga Champions musim depan. Núñez dianggap sebagai pilihan menarik untuk mengisi posisi tersebut. Napoli dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan agen Núñez dan menyampaikan ketertarikan mereka untuk membawanya ke Italia. Hugo Alba, penyerang berusia 19 tahun yang juga menjabat sebagai kapten tim Juvenil A Barcelona, telah memutuskan untuk meninggalkan klub setelah merasa kontribusinya tidak dihargai dengan semestinya. Kontrak Alba akan berakhir pada tanggal 30 Juni dan ia telah sepakat untuk bergabung dengan klub Serbia, OFK Belgrade, dengan kontrak selama 3 tahun. Meskipun Barcelona sempat menawarkan perpanjangan kontrak agar Alba tetap berseragam Barca Athletic di kompetisi Segunda RFEF, pemain muda ini lebih memilih untuk menjajal peluang di luar negeri. Keputusan ini diambil karena ia merasa kurang mendapatkan kepercayaan dari klub yang telah menjadi rumahnya selama 6 tahun terakhir. Penyerang VfB Stuttgart, Nick Woltemade, menegaskan bahwa ia belum memikirkan masa depannya di tengah desas-desus ketertarikan dari Chelsea dan Atletico Madrid. Woltemade menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang musim 2024/25 dengan mencetak 12 gol dan 2 assist dalam 28 pertandingan Bundesliga. Perannya sangat vital dalam membantu Stuttgart menyelesaikan kompetisi di posisi ke-9 di bawah arahan pelatih Sebastian Hoeneß. Nama Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt juga menjadi perhatian, meskipun klub Bundesliga tersebut membanderolnya dengan harga 85 juta pound. Sementara Ekitike dianggap sebagai pilihan yang mahal, Woltemade dengan nilai pasar sekitar 25,5 juta pound dianggap lebih realistis untuk direkrut. Chelsea dilaporkan telah menghubungi perwakilan sang pemain untuk menjajaki kemungkinan transfer, meskipun hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil. AS Roma dilaporkan telah memulai pembicaraan dengan Brighton dan Hove Albion untuk merekrut gelandang asal Denmark, Matt O'Reilly. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi salah satu incaran utama Roma di bawah kepemimpinan pelatih baru mereka, Gian Piero Gasperini. Menurut informasi dari La Gazzetta dello Sport, Brighton telah menetapkan harga sekitar 25 juta euro untuk O'Reilly. Namun, Roma berupaya untuk menegosiasikan harga yang lebih terjangkau agar transfer ini dapat segera terwujud. O'Reilly dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Roma, di mana ia memiliki peluang besar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Leandro Paredes. Meskipun Roma sebelumnya mengincar gelandang Inter Milan, Davide Fratesi,
Rencana tersebut tampaknya akan terhambat oleh keinginan pelatih baru Inter, Christian Cifu, yang bertekad untuk mempertahankan pemain timnas Italia tersebut di San Siro. Leverkusen dilaporkan sedang mempersiapkan langkah untuk merekrut gelandang muda Manchester City, James McAtee, menurut informasi dari Sky Sports News. Ketertarikan klub asal Jerman ini terhadap McAtee terlihat sangat serius, meskipun mereka belum dapat mengajukan tawaran resmi sebelum penutupan jendela transfer sebelumnya. Manchester City dikabarkan menetapkan harga lebih dari 25 juta pound ditambah bonus tambahan, angka yang bisa meningkat tergantung pada perkembangan negosiasi. McAtee sendiri menunjukkan minat untuk bergabung dengan Leverkusen jika kedua klub dapat mencapai kesepakatan. Keinginan pemain kini menjadi faktor krusial dalam dinamika transfer modern, dan hal ini berpotensi mempercepat proses negosiasi dalam waktu dekat. Real Madrid dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah yang mengejutkan dengan mendatangkan mantan penyerang Liverpool, Roberto Firmino, dari klub Arab Saudi, Al Ahly. Menurut kabar dari media Spanyol, Vichajes, Xabi Alonso yang baru saja diangkat sebagai pelatih kepala Los Blancos, disebut-sebut sebagai penggerak utama di balik ketertarikan ini. Ketertarikan Real Madrid terhadap Firmino memang cukup mengejutkan, terutama mengingat usianya yang semakin bertambah dan penurunan level kompetitifnya. Namun, pengalaman Firmino di pentas tertinggi serta gaya bermainnya yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam posisi dan umpan, dianggap sangat cocok untuk mendampingi Kylian Mbappe dan Vinicius Junior di lini serang Madrid. Liverpool kembali menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap winger Newcastle United, Anthony Gordon, menjelang pembukaan bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Football Insider yang dirangkum oleh Pete O'Rourke, The Reds harus bersiap merogoh kocek antara pound sterling 75–80 juta untuk bisa mendapatkan pemain berusia 24 tahun tersebut. Dikabarkan, Liverpool masih aktif memantau perkembangan Gordon, dan Arne Slot dilaporkan terpesona oleh gaya bermainnya yang energik, yang sejalan dengan filosofi permainan menyerang yang ia terapkan. Namun, peluang untuk merekrutnya sangat bergantung pada masa depan Luis Diaz. Pemain serba bisa Real Madrid, Brahim Diaz, kini menjadi incaran Bayer Leverkusen, mantan klub Xabi Alonso, setelah tim Bundesliga tersebut kehilangan sejumlah pemain di bursa transfer musim panas ini. Dengan kemungkinan kepergian Wirtz, Leverkusen dilaporkan mengarahkan perhatian mereka kepada bintang muda Madrid, Brahim Diaz, sebagai pengganti pemain internasional Jerman tersebut, menurut informasi dari Vichajes. Walaupun Diaz menunjukkan performa yang mengesankan, persaingan ketat di skuad El Real membatasi kesempatan bermainnya di starting C. Hal ini membuat minat Leverkusen memicu perbincangan di dalam manajemen Bernabeu. Saat ini, meskipun Madrid tidak berniat untuk melepas Brahim Diaz, tawaran finansial yang diajukan oleh klub Jerman itu diperkirakan dapat membuat Madrid mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Barcelona kini berada di ambang perpisahan dengan penyerang yang sudah tidak lagi menjadi prioritas mereka, Ansu Fati, yang akan bergabung dengan AS Monaco dalam bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, kabar menyebutkan bahwa Barca telah mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer Ansu Fati yang kurang dari 20 juta euro, setelah sang pemain menerima tawaran dari Monaco. Ansu Fati tampaknya telah mantap untuk mengakhiri perjalanan karirnya di Barcelona, dengan pertandingan terakhirnya di La Liga musim lalu melawan Athletic Bilbao menjadi momen perpisahan di Blaugrana. Setelah mengalami kesulitan untuk tampil di banyak pertandingan musim ini, Ansu kini siap untuk memulai babak baru di klub lain, dan Monaco akan menjadi tujuan selanjutnya bagi Ansu Fati. Chelsea tengah bersiap untuk mengambil langkah resmi dalam mengejar bek Benfica, Thomas Araujo. Namun, tim asal Portugal tersebut menolak untuk melepasnya. Menurut laporan Abola, pemain berusia 23 tahun ini menjadi salah satu prioritas utama klub London tersebut, tetapi Benfica tidak memiliki niat untuk bernegosiasi. Araujo baru saja menandatangani perpanjangan kontrak pada Desember tahun 2023, yang akan mengikatnya hingga 2029 dengan klausul pelepasan sebesar 80 juta euro. Klub Portugal itu tegas tidak akan menjualnya di bawah angka tersebut. Chelsea kemungkinan besar akan mencoba menguji keteguhan Benfica dengan pendekatan resmi dalam beberapa minggu ke depan. Jika mereka tidak berhasil mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 80 juta euro, mereka mungkin harus mengalihkan perhatian kepada target lain. Paul Pogba mendapatkan kesempatan untuk kembali ke dunia sepak bola profesional, setelah AS Monaco mengajukan tawaran kontrak selama 2 tahun. Fabrizio Romano melaporkan bahwa negosiasi antara AS Monaco dan Pogba akan berlanjut hingga akhir pekan. Informasi ini juga dikonfirmasi oleh Gianluca Di Marzio, yang menyatakan bahwa pembicaraan antara kedua pihak semakin menunjukkan kemajuan setelah klub melakukan pendekatan awal 2 minggu lalu. Jika transfer ini berhasil, ini akan menjadi momen bersejarah bagi Pogba, karena ia akan bermain untuk klub di tanah kelahirannya. Pemain berusia 32 tahun ini sebelumnya sempat dihubungkan dengan Marseille pada bulan Maret setelah kembali berlatih, namun Les Olympians memilih mundur karena tuntutan gaji yang diajukan oleh sang pemain.
Tottenham Hotspur telah melayangkan tawaran sebesar 70 juta pound untuk merekrut Bryan Mbeumo, berusaha mengamankan sang bintang sebelum Manchester United dapat merebutnya. Menurut laporan dari Daily Mirror, Spurs menawarkan 70 juta pound yang terdiri dari 65 juta pound ditambah bonus 5 juta pound, yang membuat mereka melampaui tawaran United sebesar 10 juta pound. Namun, Mbeumo tampaknya lebih condong untuk bergabung dengan Old Trafford. Dalam langkah strategis, Spurs telah mengangkat Thomas Frank sebagai manajer baru mereka, dan kabarnya dia sangat berambisi untuk membawa Mbeumo dari Brentford. Di sisi lain, United memiliki keunggulan dalam hal tawaran gaji, di mana Mbeumo bisa mendapatkan sekitar 200 pound ribu per pekan di Old Trafford, sementara di Spurs, gajinya hanya sekitar 140 pound ribu per pekan. Tottenham Hotspur dilaporkan sudah berada di ambang kesepakatan untuk mendatangkan gelandang U21 Italia, Nicolo Pisili, dari AS Roma. Menurut jurnalis Sebastian Vidal, Spurs merasa optimis dapat menyelesaikan transfer ini setelah Euro U21 berakhir, sekaligus mengalahkan pesaing berat seperti Chelsea dan Liverpool. Tottenham kembali memanfaatkan jaringan kuat mereka di Italia untuk merealisasikan kesepakatan ini, sejalan dengan visi klub dalam membangun proyek pengembangan pemain muda. Rekrutmen Pisili akan menambah jajaran talenta muda yang mereka bidik, termasuk Hayden Hackney. Manajer Al-Hilal, Simone Inzaghi, dilaporkan telah mengajukan permintaan kepada manajemen klub untuk merekrut Hakan Calhanoglu dari Inter Milan pada musim panas ini. Menurut informasi dari Mundo Deportivo, masa depan Hakan Calhanoglu tampaknya semakin menjauh dari Inter Milan, di mana Al-Hilal telah menerima permintaan dari Inzaghi untuk memasukkan gelandang asal Turki tersebut ke dalam rencana barunya. Di usianya yang kini 31 tahun, pemain kunci ini mungkin sedang berada di akhir perjalanan kariernya bersama Nerazzurri, seiring dengan meningkatnya minat dari Arab Saudi untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan dari Vicajes, Atalanta menunjukkan ketertarikan untuk merekrut John Lucumi dari Bologna setelah penampilan gemilang sang bek di sepanjang musim Serie A. Pemain berusia 26 tahun ini bukan hanya menjadi pilar di klubnya, tetapi juga menunjukkan konsistensi yang mengesankan bersama tim nasional Kolombia, sehingga menarik perhatian beberapa klub termasuk Atalanta yang sedang mencari penguatan di lini pertahanan. Atalanta menganggap Lucumi sebagai pilihan yang sempurna untuk mengisi potensi kekosongan di sektor belakang. La Dea dilaporkan telah mulai menjalin komunikasi untuk mengeksplorasi kemungkinan transfer. Mereka melihat pemain ini sebagai aset berpengalaman yang masih memiliki potensi untuk berkembang, serta sangat sesuai dengan gaya permainan Atalanta yang cepat, vertikal, dan agresif. Menurut laporan terbaru dari Sports Zone, Manchester United tengah membidik kiper OGC Nice, Marcin Bulka. Setan Merah bertekad untuk memperkuat posisi penjaga gawang mereka menjelang jendela transfer musim panas, setelah penampilan Andre Onana yang kurang memuaskan. Kiper berusia 25 tahun ini muncul sebagai target utama bagi klub Premier League yang sedang berusaha keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Manchester United memiliki peluang yang cukup besar untuk merekrut kiper asal Polandia tersebut, mengingat Bulka sendiri menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Old Trafford. Ia bahkan telah mengungkapkan kepada OGC Nice tentang keinginannya untuk meninggalkan klub Ligue 1 itu setelah menghabiskan 4 musim di Allianz Riviera. Nico Williams kembali menjalin komunikasi dengan Barcelona. Kedua belah pihak sedang mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan transfer di musim panas ini. Menurut laporan dari Sport, agen Williams, Felix Tainta, telah tiba di Barcelona pada Jumat 13/6 waktu setempat. Perwakilan pemain tersebut akan bertemu dengan Deco, Direktur Olahraga Blaugrana. Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung di sebuah hotel, dengan fokus utama pada potensi kepindahan Williams ke Barcelona. Di musim panas ini, Williams juga sempat menjadi incaran Bayern Munich, bahkan telah melakukan 2 kali pertemuan dengan klub raksasa Bundesliga tersebut. Kini, langkah Barcelona bisa saja mengubah arah peluangnya untuk bergabung dengan tim Jerman, terutama dengan adanya Lamine Yamal, sahabat dekat Nico Williams, yang sudah berada di Los Angeles.